Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Nah, yang lagi viral seperti biasa bersama saya Nong Darul Mahmada dan ditemani oleh Ade samping Armando. kiri saya Bang Ade Armando dan samping kanan saya Mas Guntur Romli. Nah, yang lagi viral sebenarnya banyak nih. Ada tentang Anies, bosen ya kita ngomongin Anies mulu. Enggak udah sih, deh. enggak bosan. Enggak. Ya udah saya yang bosen. Enak. Kalau saya bosen dia enak. Nah, tapi kita nggak akan bahas Anies di episode ini. Kita akan bahas soal reuni alumni 212 yang mungkin berapa hari lagi nih akan dilaksanakan pas tanggal 2 Desember. Nah, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu apa beberapa hari yang lalu tuh si Novel Bakmumin sebagai Wasekjen 212 ini secara bombastis bilang bahwa akan memutihkan Jakarta katanya gitu kan. Tapi kalau kita baca nih akhir-akhir ini beritanya yang yang rame di timeline media sosial atau di berbagai berita di online atau di media yang lain ternyata melempem. Ya kan. Memang sampai sekarang dari Polda Metro Jaya belum ada izin untuk memberikan sinyal hijau gitu terlaksananya acara itu. Sehingga kemudian ketua panitianya sudah mengumumkan bahwa mungkin sudah memastikan bahwa akan batal nih dilaksanakan di Jakarta. Jadi tidak jadi tuh yang seperti dibilang oleh Novel Bakmumin bahwa akan memutihkan Jakarta. Gombal ya. Nah, dan akhirnya akan katanya dipindahkan ke pesantren Az-Zikra yang juga sekalian bukan merayakan yang anaknya kan meninggal ya anaknya Arifin Ilham. Nah, kita akan membahas soal ini karena seperti biasa tuh kalau awal Desember sebelum awal Desember, Oktober, November tuh udah pada klaim-klaim duluan. Kita akan bahas soal itu ya. Ini tanda-tandanya apa nih? Mas Guntur seperti biasa ya kita kasih ini ya. Tanda-tandanya apa nih? Melempemnya reuni 212. Karena kita tahu kalau sebelum-sebelumnya itu kan dengan arogan dan kesombongan gitu. Mereka selalu bilang mereka tuh luar biasa lah kira-kira begitu dengan aksi massanya gitu. Gimana Mas Guntur? Iya, makasih. Kalau bahas Anies tuh enak, bahas 212 lebih enak sebenarnya. Terus kita bahas apa? Cuma ini kan lagi rame soalnya kan. kita yang lagi viral akhirnya. Yang lagi rame soalnya kan. Ya meskipun bikin enak, ya kita bahas lah karena kan sesuai dengan nama program ya yang lagi viral. Memang kenapa saya bilang enak sama 212 ini? Karena nggak ada yang namanya reuni itu dari aksi itu nggak ada. Kecuali kelompok-kelompok ini aja. Atau kampus ya, gitu reuni ya. itu ya kampus lah atau angkatan atau apalah. Ini kan dari demo, dari aksi dibikin ada reuni itu kan. Ini kan udah kesombongan bikin nggak jelas tuh. Kemudian ditambah juga dengan kondisi. Kondisi kita ini kan masih belum lepas dari pandemi COVID-19. Kemudian ditambah dengan ancaman gelombang ketiga dan varian baru dari COVID-19 itu sendiri. Dan mereka tetap memaksakan ya menggelar acara ini dengan gembar-gembor, mau jutaan yang datang, memutihkan dan sebagainya. Ini yang membuat semakin bikin enak gitu lah. Kemudian alasan yang lain juga mereka itu kayak semacam kalap kalau melihat Monas ya kan. Ini kan kelompok-kelompok ini kan lebih paling Islam ya, ngaku ya, paling Islam dari yang lain ya. Saya bilang kenapa sih nggak bikin acara itu katakanlah yang punya simbol dari Islam itu sendiri. Misalnya mau mana Masjid Istiqlal. Kenapa Monas? Monas itu kan nggak ada hubungnya dengan simbol Islam. Monas monumen nasional itu kalau cita-citanya Bung Karno itu kan Lingga sama Yoni itu kan simbol kesuburan ya kan. Malah dianggap oleh mereka ini bagian dari simbol-simbol porno ya kan, Lingga dengan Yoni Monas itu. Kemudian Monas, kemudian patung Arjuna. Ini Arjuna itu kan lagi perang itu Baratayuda ya dengan Kresna sebagai sais di situ ya, patung Arjuna di situ. Ya. Jadi ini kok kelompok-kelompok saya bilang ini yang bikin tambah enak. Ini kelompok maunya apa? Ini dari aksi bikin reunian, kemudian juga bikin namanya
simbol-simbolnya nggak jelas, tempatnya nggak jelas di tengah COVID. Kemudian yang paling bikin enak juga itu ketika tahun-tahun yang lalu mereka itu ya tidurnya di Masjid Istiqlal. Kalau kita lihat sembahyangnya tuh di lapangan Monas. Ini kan terbalik, ya kan? Iya, Masjid benar. dibuat tidur, ya, mungkin bisa ngiler di situ, ya, buang air besar di situ, air kecil di situ, Mandi. ngambil wudhu di situ, kemudian mereka pindah sembahyang ke Monas. Dia bilang, ini nggak sehat akalnya, saya bilang orang-orang ini bilang. Mestinya kan bagaimana memakmurkan masjid, ini malah tidur masjid, ya, kemudian sembahyangnya di Monas. Itu kan ini yang banyak lah kejadian-kejadian yang bikin enak soal apa kelompok ini. Nah kemudian di tengah apalagi COVID tadi, kemudian kondisi saat ini, tapi tetap ingin memaksakan dan tidak ada kepentingan ya, tidak ada kepentingan. Kalau bicara soal mau dikaitkan dengan Pilkada DKI udah selesai, ya kan? Gubernur pilihan mereka itu sudah menjadi katakanlah gubernur saat ini. Nah akhirnya bilang apa? Ya ini bahwa ini ada kaitan dengan konsolidasi politik untuk kelompok-kelompok tertentu. Yang saya bilang ini nggak ada, ini pasti ini ada hubungannya dengan kelompoknya Anies Baswedan. Saya bilang untuk Capres 2024 gitu kan. Karena Anies ya kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya datang ke reuni 212, kemudian ke milad FPI. Jadi kalau ditanya kalau soal kaitan ini sebenarnya ini Anies di belakangnya itu loh. Nah, ini Anies Baswedan. Makanya saya bilang kalau mau bikin gelar reuni 212 nggak usah di Monas lah. Di rumah pribadinya Anies aja gitu. Syukuran. Biar jelas tuh kan, ngapain malu-malu? Wong dia yang selama ini dukung kok. Kemudian mereka diuntungkan ya, kemudian dia juga ngotot. Kenapa ya? Karena mereka merasa punya backing, ada gubernur DKI ya. Nah, sekarang mereka mau pindah katanya ke Masjid Az-Zikra di Sentul di Bogor. Baru saya baca Kapolres Bogor tidak mau ngasih izin. Karena di Bogor tuh masih PPKM level ketiga. Jadi belum boleh bikin acara yang masif. Udahlah saya bilang, nggak usah bikin aja di rumah Anies. Udah jelas kok. Ini memang kubu politiknya bagaimana, dukungan politiknya bagaimana, tujuannya apa, dan nggak usah malu-malu aja. Jadi saya bilang sama Anies, udahlah kamu gabung aja dengan kelompok 212, declare ya, mereka dukung kamu, biar kita kelihatan itu kan. Nggak usah lagi bikin heboh, ini Kapolda heboh, bikin pemerintah DKI, anak buahnya Anies bikin repot, bikin Satgas Covid repot, kemudian nanti ke Jawa Barat bikin gubernur Jawa Barat repot, bikin bupati atau wali kota Bogor nanti juga bikin repot dan semuanya, Kapolres semuanya. Udahlah, serahkan aja semuanya sama Anies. Bikin aja deh acara di rumah Anies, terserah mau gimana formatnya. Karena ini adalah memang gerombolan-gerombolan ini memang adalah bagian dari kelompok-kelompoknya Anies ya. Biar jelas gitu. Tanpa harus malu-malu, tanpa sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Itu kalau menurut saya. Nah, Kak Ade, setuju nggak dengan rekomendasi atau usulannya Mas Guntur ini? Soal Anies. Jadi maksudnya lebih difokuskan lagi, udah nggak usah di Masjid Az-Zikra, karena nanti itu merepotkan. Bogor juga kan, Sentul kan bagian dari Bogor, itu masih levelnya level 3 PPKM-nya gitu kan. Itu gimana tuh Kak Ade? Kalau dibawa ke rumah Anies, kan takutnya berulang kejadiannya Rizik ya, Tamburan. Nanti ditangkap lagi Anies, kan kasihan juga lah dia ya. Tapi iya, saya pikir saya setuju dalam artian begini. Ini jelas-jelas adalah sebuah reuni yang nggak ada gunanya sebenarnya dilihat dari sisi kemanfaatan sosialnya lah. Ini kan semacam statement politik dari show of force aja. Show of force, kita masih ada gitu kan, kita masih kuat ya. Dan ternyata bikin susah semua orang seperti itu oleh Mas Guntur. Susah dalam artian ya Polda terpaksa bersiap-siap gitu kan. Berbagai pihak harus mempertimbangkan akan terjadi apa nih tanggal 2 gitu ya. Barangkali ada pengusaha-pengusaha yang juga harus berpikir ulang tentang bisnis mereka dan seterusnya. Dan itu kan menjadi sangat tidak islami kan. Kalau tidak salah kan katanya kalau dalam Islam jangan lakukan hal yang nggak ada gunanya mudorot, kan. Ya. Yang lebih banyak mudorotnya kan. Nah dalam hal ini jelas ini harus kita katakan kepada kelompok-kelompok tersebut, udah deh stop ya. Buat saya sendiri sih memang ada bagusnya juga kalau kita setiap tahun ingat pada 212. Kenapa? Karena 212 itu kan adalah sebuah tonggak yang penting buat perjalanan politik Indonesia kan. Demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia kenapa? Karena disitulah kita melihat secara nyata betapa pemanfaatan atau penggunaan agama untuk kepentingan politik itu bisa sangat membahayakan kan, sangat menakutkan kan, ya. Jadi sekarang siapa yang tadi bilang yang
memutihkan Jakarta itu? Novel Bamukmin. Novel Bamukmin. Bahkan disebut angka 7 juta. Iya, iya, memutihkan katanya. 7 juta orang akan berkumpul di Jakarta. Hmm. Ini kan maksudnya apa sih? Kenapa kalian pertontonkan ketololan semacam itu? Karena kan nggak mungkin dulu aja berapa dibilang berapa juta itu? Iya, itu 7 juta juga. 7 juta. Iya. Oh, dulu pun 7 juta ya. Iya. Yang pakai logika paling sederhana pun nggak mungkin 7 juta kan. Tapi sekarang ini diulang lagi. Jadi ingin menakut-nakuti, ingin show of force. Dan semua itu adalah dalam rangka menunjukkan bahwa kita masih ada ya. Kita ini adalah sebuah kekuatan yang kalian harus perhitungkan kan. Nah, kita harus ingat itu bahwa mereka tuh hadir. Buat saya melihatnya adalah kita harus selalu ingat bahwa kelompok-kelompok itu masih hidup. Dan betul dia akan berkolaborasi dengan siapa, entah Anies, entah yang paling jelas katanya Anies lah ya. Tapi bisa juga kelompok-kelompok lain ya kan. Tapi benarkah itu masih hidup gitu? Pertanyaan saya tuh itu karena dari tahun ke tahun terlepas dari misalnya kondisi COVID sekarang ya, tahun lalu kan nggak ada karena memang kondisinya COVID. Tapi kalau kita ngelihat dari misalnya leadernya kayak Rizik, udah ya sekarang ada siapa Bahar Smith yang baru keluar dari penjara kemarin dan yang videonya yang viral itu ya maki-maki itu. Nah pertanyaan itu menurut kalau saya ngelihat nggak terlalu kuat juga gitu. Jadi betul. Jadi gini, saya ingin mengatakan begini. Yang terpenting adalah mereka ada. Ya, bahwa sekarang mereka tidak terorganisir seperti di masa lalu, saya setuju. Tapi jangan pernah lupa bahwa orang-orang ini tidak akan pernah boleh kita diamkan. Karena mereka akan melakukan apapun. Mereka akan melakukan apapun. Ya, tujuan menghalalkan cara buat mereka. Dia seperti ingin memberitahu bahwa kami masih ada. Ini kan artinya ditujukan pada siapa? Pada para pelaku politik. Ya. Jadi kayak caper ya. Caper. Nah, sekarang kan orang akan bilang, tapi kan dia gagal. Tapi kan gagalnya karena dilarang polisi. Mereka akan bilang sebetulnya kalau diizinkan, kami tetap bisa memutihkan Jakarta. Kan ini soal bluffing kata orang, membual. Iya, bahwa kami masih ada, ya. Dan jangan lupa, artinya orang-orang ini masih akan terus, dan ingat ya, bahwa mereka tetap didukung oleh kelompok-kelompok tertentu nih, ya. Tapi bayangkan, dalam beberapa tahun, Rizik akan keluar dari penjara. Bahar Smith masih ada. Ya. Kelompok-kelompok alumni 212 masih akan terus bertahan. Mereka sekarang hanya bisa mengatakan bahwa karena ada COVID, kami tidak bisa menjalankan reuni kami. Tapi sebetulnya, kami masih hidup. Dan kami masih akan terus melakukan manuver-manuver kami untuk memenangkan kekuasaan. Itu yang terpenting menurut saya. Ya. Nah, tapi pada saat yang sama kita harus sadar bahwa kalau dilihat dari apa yang terjadi sekarang, ternyata ketika si polisi, si pemerintahnya, Pak Listio itu bersikap keras, mereka tunduk kok. Ini juga sebuah modal yang penting nih buat pemerintah. Mereka itu ternyata ketika dihadapi dengan keras, dengan tegas, ada dampaknya juga mereka gitu ngalah ya. kok. Mereka bukan ngalah, menyerah dan mengatakan takut bahwa juga takut sebenarnya. juga. Barangkali karena tadi sebetulnya mereka nggak punya kekuatan yang sungguh-sungguh besar. Sebetulnya ini cuma semua adanya di permukaan. Di belakang situ sebenarnya mereka lemah. Nah, ketika pemerintah berkata bahwa saya nggak akan berikan izin buat Anda. Selesai ternyata. Nah, jadi intinya adalah menurut saya setuju bahwa mereka tetap ada. Mereka akan terus berusaha menunjukkan bahwa mereka ada, bahwa mereka akan menerapkan tujuan menghalalkan cara, ya. Tapi mereka sedang sekarang mengkonsolidasi diri kembali, ya. Mencari siapa yang bisa memimpin mereka, mencari siapa yang bisa mendanai mereka. Apalagi ingat kemarin yang kasus pembongkaran dana-dana kotak amal, MUI dan seterusnya. Jadi yang ingin saya katakan adalah pemerintah justru harus terus nih, ini adalah modal yang baik apa yang terjadi pada tahun ini. Bahwa begitu pemerintahnya bertindak keras, ya kita melihat ini sebagai rangkaian ya ya dari kemarin. Sekarang dilihat di 212 dan ternyata mereka tunduk. Tapi kita jangan pernah lupa mereka akan terus ada dan mereka akan terus ngompor-ngomporin umat Islam bahwa lihatlah pemerintah itu berusaha agar kita nggak pernah dibiarkan untuk berkonsolidasi. Ya, itu dan yang terakhir saya mau bilang yang menarik juga adalah sebetulnya tadi Anda katakan kan,
kayaknya sih saat ini masyarakatnya sendiri udah tidak lagi antusias dengan semangat tadi kan 212 itu 212. ya. Paling tidak ini anekdotal, beberapa orang cerita dengan saya bahwa ketika mereka ngobrol sama ada supir ojek, ada rakyat kecil, pedagang dan segala macam, itu semua bilang nggak usah lah, itu bikin susah 212 itu. Udah capek Kita berarti udah ya capek kan, orang udah masyarakat. ini COVID ini udah 2 tahun gitu ya, ekonominya udah susah, sekarang masih juga ada hal-hal semacam ini ya. Dan kita memang tidak mendengar tuh ada, kalau dulu ingat nggak tahun yang ketika 212 itu terjadi, itu kan ada gerakan di Garut atau di mana gitu kan. Kalau sekarang ini Nggak ada. kayaknya sih kita tidak mendengar. Tapi memang juga mungkin ada pengaruh dari COVID sih. Tapi buat saya setuju bahwa mereka udah nggak sekuat dulu, tapi mereka akan terus berusaha menunjukkan pada banyak pihak bahwa kita still exist. Dan kita masih akan terus bertarung untuk memperjuangkan siapapun yang berani bayar kita kali ya. Iya, tadi disampaikan oleh Kak Ade bahwa ya kelompok ini sudah tidak sekuat dulu lagi. Nah, kalau ngelihat di dalam kelompok alumni Reuni 212, sebenarnya siapa sih yang paling kuat sebagai tokoh yang bisa mengkonsolidasikan bahwa kelompok ini tuh layak atau memang harus diwaspadai gitu loh. Gimana itu? Ada enggak? Ada enggak setelah Rizik misalnya? Kalau saya lihat, ya mungkin yang mereka harapkan itu kan kayak Bahar itu. Sekarang Bahar Bahar Smith. ya. Bahar Smith, paling ya. lantang. Kemudian juga Tapi memang dia layak, maksudnya kalau dari segi pengalaman, track record. ya dia kan gitu. orang FPI dari lama kan. Bahar itu kan pernah ditangkap kasus sweeping yang di mana itu? Bintaro apa Jakarta Selatan itu Ya, waktu ya. itu kan. Yang masih dipanggil Habib Bule waktu itu kan udah lama. Jadi dia emang punya rekam kekerasan yang jelas lah itu ya. Kemudian Kriminal yang dengan jelas, Rizik juga itu. Kemudian juga ya kayak kalau yang propagandanya itu yang berani berbohong itu seperti Novel Bamukmin juga itu kan memang ini apa yang kata dia itu tahun berapa dia bilang itu. Kalau Bill Gates saja tahu Reuni 21 dia mungkin mau tertarik sama Islam katanya. Nah, itu ya, Itu kata Novel. iya kata si Novel Bamukmin itu kan. Emang dia oke juga Iya, ya iya, kalau iya. dari segi Kalau klaim bohong, gitu. nekat, Iya, dalam iya. hal berbohong Iya. dirinya. Dia memang jago untuk itu dan gak ada malu untuk itu kan. Tapi lagi-lagi ya, kenapa kok yang muncul tokoh-tokoh seperti ini ya, dia udah mulai melemah, kemudian Rizik juga di penjara, kemudian si Bahar Smith itu saya kira dia harus ditindak oleh penegak hukum karena dia mengeluarkan ancaman, dia kan mau menghabisi katakanlah para kiai, para habaib yang katanya berkhianat kepada Rizik gitu kan, nggak tambah sebut nama tapi kan lebih bahaya, apalagi kan dia ngancam ulama, habaib ya kan, kemudian para kiai, nggak tanggung-tanggung yang diancam tuh kan, kelompok-kelompok yang ada emang di Indonesia. Kalau kita lihat siapa ulama yang tidak setuju dengan Rizik? Hampir semuanya. Semuanya malah menurut saya itu. Oh ya. Iya dong, yang nggak setuju dengan Rizik itu siapa? Para ulama, habaib, kemudian kiai, semuanya menurut saya. Yang setuju sama Rizik kan cuma lingkaran dia aja itu kan. Tapi ya kalau bicara soal ulama, habaib sama kiai, ya kalau di NU khususnya, itu pada nggak setuju sama Rizik tuh. Dia mempermalukan Islam gitu kan, malah merusak citra Islam, masa mau disamakan dengan Rizik. Nah, itu ancaman ini kan sangat bahaya gitu. Nah, yang menarik itu dari KAD itu, tapi kan mereka udah lemah dan sebagainya, ngawur dan sebagainya lah. Tapi kenapa mereka kok harus bikin ini? Ya itu, ngasih pesan itu menurut saya kepada ya mungkin bisa disebut dengan sponsor, pada backingnya, nggak penting apakah mereka acaranya besar atau sukses atau enggak, tapi kan yang penting mereka kan harus bilang kepada sponsor mereka, kepada backing mereka bahwa mereka masih ada. Yang diuntungkan oleh mereka kan memang adalah pesan sponsor dan sama backingnya itu ya. Kalau kita bicara soal misalnya kayak masyarakat kecil, pedagang kecil yang kita baca misalnya tadi di Detik itu, ya di pedagang di Tanjung Priok terus di mana itu pada menolak kan, nggak usah lah 212. Ekonomi udah susah, kemudian kita lagi kena
gelombang ketiga kena COVID dan sebagainya, PPKM di Jakarta udah level 1 udah bagus, kemudian mau nanti dimasalahin dengan reuni 212 gitu loh. Jadi ini yang persoalannya memang keuntungan mereka menggelar acara itu bukan masyarakat. Ya. Bukan umat Islam apalagi bukan agama Islam, tapi ya mungkin adalah backing sponsor. Makanya dia itu bilang, udahlah kalau kamu bikin reuni, ya kita nggak mau ngelarang, mau bikin kehebohan, kebodohan apapun ya. Kalau mereka mau mempertontonkan kebodohan dan ketololan mereka, ya silakan aja. Cuma jangan di tempat umum kan, jangan di Monas, jangan di Patung Kuda, itu kan, jangan bikin macet jalan, jangan bikin kerumunan yang bisa ini. Yang mana? Ya rumahnya Anies aja bilang. Udah jelas kok, jangan di ruang publik gitu semua ya. backing kalian juga, kelompok-kelompoknya juga sejak Pilkada DKI juga adalah Anies kok gitu. Dukungan kemudian 212 si Haikal ya, dia tuh dukung Anies tuh kan udah jelas. Novel Bamumin menawarkan diri jadi cawapresnya Anies, top saya bilang, cocok, silakan. Capres Anies Baswedan dan cawapres Novel Bamumin, cocok saya bilang gitu. Silakan maju bilang gitu. Biar jelas itu loh. Dan bikin reunilah di rumah pribadinya Anies sendiri ya. Mau gimana komposisinya, karena itu kan tanggung jawab dia ya, biar Anies aja tuh izin ke RT setempat, ke camat setempat, kemudian kepada Polda itu kan. Jadi biar nggak bikin susah orang, dan kita biar tahu, nggak usah lagi politisasi 212 dengan hubungan dengan agama, dengan masyarakat. Enggak, ini adalah kelompok-kelompok politik kok yang memang tujuannya adalah bagaimana tetap mempertahankan kelompok ini kan demi kepentingan 2024, demi kepentingan capres. Ya, kita lihat nanti. Pastilah kalau Anies maju, polarisasi politik itu akan semakin kuat. Kenapa? Ya iya dong. Yang dukung kelompok 212, yang politisasi agama itu kan pasti ya akan terjadi polarisasi gitu. Itu yang saya berarti bilang akan gitu. terulang lagi seperti Pilkada 2000. Ya, mungkin lebih besar lagi. Karena seluruh Indonesia ini ya. Iya, lebih besar lagi. Ya. Iya. Iya. Nah itu, jadi meskipun ini dianggap kelihatannya kecil gitu, atau mengecil, atau tidak sebesar yang awal-awal dulu gitu, tetapi seperti yang tadi dibilang oleh Kade atau oleh Mas Guntur, tetap harus diwaspadai kan. Nah, sangat. Ya, tapi masalahnya tema konsolidasi atau pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh kelompok seperti alumni 212 ini selalu dalam rangka menyerang pemerintah ya. Kayak itu dianggap kriminalisasi ulama. Pasti itu akan disebut-sebut lagi tuh tema seperti itu. Terlepas dari tadi bahwa ini dalam rangka kayak semacam pertanggungjawaban terhadap backing-backingnya Kade. Itu gimana itu Kade? Iya, ya untungnya memang karena dilarang akhirnya tidak terjadi apa-apa kan. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa lagi kan, misalnya mereka merangsek untuk atau memaksakan diri untuk bisa berkumpul gitu dan kemudian harus dibubarkan oleh polisi, bayangkan apa yang akan terjadi ya. Tapi saya merasa bahwa saat ini mereka itu tidak melakukan itu karena mereka memang gagal mengumpulkan massa. Ya, jadi itu jangan-jangan gizinya yang dari backing itu sudah kalau mulai, saya jadi penyandang dana, saya kan memang harus berpikir ya. Saya harus berpikir, oke, kalian tuh sekuat apa sih sebenarnya? Sehingga barangkali sekarang kan orang masih tarik ulur juga untuk mengeluarkan dana kan. Kalau untuk besar-besaran. Untuk besar-besaran ya. Tapi paling tidak mereka ingin menunjukkan bahwa mereka masih ada ya. Kalau saja mereka cukup besar, mereka mungkin akan berkeras tuh untuk menunjukkan nggak peduli soal izin, nggak usah soal peduli izin. Bahkan mereka akan berharap terjadi kerusuhan, tanda petik ya, berantem sama polisi. Karena kalau begitu mereka akan punya tambahan alasan bahwa mereka kembali dizalimi oleh aparat keamanan. Tapi saya duga tadi dalam kondisi semacam ini memang tidak mudah untuk memobilisasi massa kan. Tadi yang dikatakan kalau itu kan yang dibutuhkan adalah orang-orang kalangan menengah ke bawah yang dulu pun 212 yang tahun 2017 itu adalah kekuatan utama 2016 adalah kekuatan utama dari si gerakan massa tersebut. Sekarang tidak mudah melakukan itu, apalagi orang seperti Rizik yang lagi nggak ada ya. Jadi dengan kata lain, bagi mereka sekarang memang terpaksa mereka harus puas dengan pokoknya menunjukkan bahwa mereka masih ada, bahwa mereka masih terkoordinasi, masih ada tokoh-tokohnya. Tinggal nunggu sampai semua ini bisa bangkit kembali.
Tapi kalau kekuatannya memang seperti tadi kita sudah setujui, memang sudah jauh lebih melemah, ya. Tapi kan kalau kita terus merasa bahagia, oh mereka udah nggak ada nih, mereka udah Jangan lemah juga nih begitu ya. Terus Iya, nggak buktinya nggak bisa kan? Buktinya gagal tuh. Nah disitulah letak bahayanya, karena mereka akan terus melakukan hal yang tadi tujuan menghalalkan cara menurut saya, ya. Iya. Sekarang mungkin momentumnya belum dapat gitu ya. Tapi kita lihat aja ke depan. Yang jelas sekarang sudah bisa teridentifikasi. Mereka sendiri bisa menunjukkan bahwa yang exist tuh kami ya, bukan kelompok-kelompok lain nih. Kami masih exist nih. Ini kan masih kalau kita bicara 2024 masih 3 tahun kan? Iya. 3 Masih tahun itu bisa waktu apapun mereka bisa lakukan. ya. Tapi kan dalam logika marketing, kalau mereka tidak melakukan ini, mereka akan dianggap non Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Bubar dianggapnya. Bubar, hilang, udah selesai. Mereka ingin menunjukkan, enggak, kami masih ada. Tapi sekarang ini kami karena adanya COVID, ya, dan kan dengar kalimatnya. Setelah kami mendengarkan nasihat ulama, masukan dari berbagai pihak, akhirnya kami memutuskan. Ya, jadi kan kelihatan itu tuh herois banget lah ininya heroik yang dan rasional kami mempertimbangkan gitu loh. kepentingan publik loh, gitu kan. Jadi kami masih ada sebetulnya, tapi sekali ini kami nggak bisa jalan karena kami mendengar bahkan para ulama mengingatkan nggak usah lah, karena memang sudah keluar, kalau nggak salah NU Muhammadiyah udah keluar kan kalimatnya jangan lah. Ridwan Kamil, MUI juga udah. MUI juga udah. Jadi ada Ya, alasan udah, untuk iya. menyatakan kami tidak jadi karena kami mendengar ulama. Aspirasi Itu kan keren, dan gitu masukan kan. para ulama. Masukan gitu. para ulama. Kuncinya memang negara ini harus tegas. Kalau acara kayak gitu emang langsung aja larang gitu kan. Iya. Dan nggak ada masalah kok. FPI dibubarin, HTI dibubarin, katanya mereka mau melawan, nggak ada. Rizik ditangkap, nggak ada. Nggak ada. 6 askar FPI ditembak mati, nggak ada masalah. Jadi itu emang kuncinya emang negara. Kemarin kan aksi pemuda Pancasila itu rusuh, Kapolres Jakarta Pusat Tegas. naik ke atas, Iya. diem semua. Itu kan mereka bersalah. Dan jadi kenapa ya emang negara harus tegas, harus mengambil sikap ya, jangan mencela-mencela ya. Karena kan kita kan ini terkait dengan keutuhan bangsa. Terus yang kedua ya tentu saja penolakan masyarakat. Itu yang paling penting menurut saya juga. Ya termasuk ormas Islam, termasuk juga apa yang sering dibawa MUI, kemudian tokoh-tokoh ya bagaimana memberikan penolakan saya kira itu. Kan ini kan udah nggak punya relevansi sama sekali itu kan. Kemudian ketiga saya kira juga kehilangan donatur ya mereka itu kan backing ya. Kalau kita lihat ini kalau dulu 2017 mereka bikin aksi itu kan ada momen politik. Banyak orang yang ingin menjatuhkan Ahok, ya kan banyak donatur, banyak musuhnya dan sebagainya. Mungkin mereka dapat sumbangan yang banyak gitu kan. Partai politik ataupun yang mau pilkada atau yang ekonomi jalan. Nah, sekarang apa yang punya kepentingan mereka dan dia pun juga yang punya uang buat apa ini Membantu. 212. Saya bilang siapa sekarang yang punya kepentingan langsung atau punya uang ya mungkin menurut saya Anies Baswedan sih loh. Kenapa ya? Karena Tapi Anies dia juga secara terang-terangan ya juga itu kan mendukung. ya memang dia Atau itu lewat kubu belakang. yang di belakang Anies. Ya Kalau siapapun Anies lah. barangkali kan nggak punya duit lah ya. Ini punya Ya, banyak. kita nggak tahu soal itu kan. Mungkin Tapi ada. intinya yang punya kepentingan langsung buat dukungan politik kan memang Anies Baswedan. Iya. Gak mungkin lah gubernur nggak punya duit tuh kan nggak. Nggak, maksud saya di belakang dia juga ada saya rasa. Uang operasional dia 4M zaman Ahok dibagi-bagi untuk tebus ijazah untuk kursi roda. Sekarang zaman Anies enggak. Diambil TGUPP, sendiri. APBD yang bayar dulu zaman Ahok itu Pakai malah Anies ya, pakai pakai uang Ahok. operasional Iya. 4M selama sebulan. 4M selama sebulan. Bayangin tuh. Bagi 2 dengan Wagub. Tapi paling banyak kan tetap gubernur kan. Kemudian yang kedua adalah Jadi, mungkin Nggak ke ini. Jadi Anies tuh banyak uangnya Kak Ade. Kalau itu banyak. Saya cuma bilang, cuma dari uang operasional Iya, ya. iya. Kita bicara dari uang operasional yang sampai sekarang Anies tidak pernah transparan. Buat apa uang operasional itu? Kalau zaman Ahok kita tahu. Bahkan ketika Ahok berhenti menjadi gubernur dia masuk Dia penjara. mengembalikan. Dia kembalikan tuh uang operasional itu. Zaman Anies boro-boro, ya kan? Boro-boro ya. Hibah aja nggak jelas kemana-mana itu kan. Nah, kita jangan ngomong Anies mulu ini. Kan udah enak. Kemudian yang kedua menurut saya, siapa sih yang sekarang punya kepentingan untuk nekan pemerintah Jokowi dan sebagainya? Menurut saya ada kelompok cendana dugaan saya. Iya. Kasus misalnya dengan perampasan BLB, aset-aset BLBI ya di ya. Cendana. Kemudian
Dan saya nggak sembarangan menduga, karena kan Haikal Hasan tuh kan punya kedekatan dengan keluarga Cendana. Berapa kali dia demo nyebut dengan keluarga Cendana, sumbangan keluarga Cendana dan sebagainya. Nah yang punya katakanlah uang, kemudian punya kepentingan kan dua kelompok ini dugaan saya. Karena kalau yang lain kan belum ada lah yang lain. Ngapain ikut? Ngapain udah ngeluarin COVID, uang pengeluaran sekarang? uang tuh apa? Jadi Nggak ada. ini Ada ya satu sebenarnya. lagi yang disebut nama, Siapa ya? yaitu JK. Tapi menurut saya Tapi kalau Pak ke JK nggak ada kelompok-kelompok kepentingan sini, juga. iya. Kalau menurut Ya, saya. kalau di Menurut gosip politik kan Iya, selalu. iya. Jadi ada Cendana gitu ya. Satu lagi adalah Kelompok, keluarga iya. JK. Tapi kan nggak Ini nggak namanya punya juga 2024. gosip. Nah, Iya, itu. ini susah untuk Nggak ada dibuktikan. nggak ada kepentingan kecuali Pak JK mau capres 2024 Iya. mungkin gitu Iya. kan. Ya dia mau manfaatkan kelompok ini. Kalau saya kan Kalau tidak, dalam menurut gosip saya ini itu dia. kan JK itu lebih ke Anies. Ya, Misalnya justru itu. lewat Formula E. Justru itu. Iya, Saya iya. mau bilang bahwa kan tadi kan kita menyebut Anies sebagai faktor nih di dalam keseluruhan Keseluruhan 212 alumni ini nih ya. Mm-mm. Jadi sangat mungkin kalau ditanya soal siapa yang ingin diyakinkan nih oleh si Kelompok Novel ini. dan kawan-kawan ini adalah tadi kan Cendana ini kan mulai ngitung-ngitung juga lah ya. Iya, Apakah iya. memang sebagai saya tetap bertahan dengan ini atau barangkali saya Ada loncat kelompok ke yang lain gitu ya. Prabowo atau gimana kan mungkin kan ya. Kelompok yang lebih Tapi strategis lah buat dia. lebih gitu. strategis karena kalau ternyata kelompok ini terlalu kecil, terlalu tidak berarti, ya buat apa juga gue danain kan? Tapi kalau sekarang dia bilang terus bahwa kami masih ada dan kami siap melakukan semua daya upaya untuk hancurkan pemerintahan Jokowi, bla 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 bla. Nah itu bohir-bohir istilahnya kan akan tertarik untuk. Dan betul, Cendana ini jangan pernah dianggap sudah selesai. Iya. Persis, cuman kalau Cendana kan nggak boleh muncul. Ya. Dia Kalau pakai 212 harus tangan kelihatan lain. muncul. Iya. Jadi it's a show, menurut Iya. saya semua ini. Dan ya kitanya jangan terlena. Ya. Kita sih senang bahwa pemerintah kita sudah cukup tegas. Tegas, Tapi ya. tadi kalau perlu lebih tegas lagi. Jangan pernah dikasih hati. Jangan pernah dikasih hati dan jangan pernah dikasih sedikit celah pun. Tidak. Gitu. Karena ternyata apa yang selama ini dikhawatirkan, misalnya nanti takut seperti yang tadi Mas Guntur bilang, FPI dibubarkan nanti akan terjadi apa gitu, Ya. HT dibubarkan Ada. akan terjadi Ada, apa, ya. Rizik Rizik ditangkap nanti takutnya Ngomong begini. besar semua itu. Ya. Semua kan itu cuma gertakan-gertakan ternyata. Artinya kalau misalnya pemerintah atau aparat tetap bertegas sesuai dengan konstitusi dan hukum, ternyata ya malah bagus untuk kebaikan dan kebajikan negeri ini. Oke, pemirsa Cokro TV ini menarik banget ya. Kalau tidak di stop bisa kemana-mana. Karena kalau udah ngomongin gosip politik itu memang nggak akan berhenti-berhenti. Ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam tema-tema yang lagi hot, lagi hangat, dan yang lagi viral. Terima kasih semuanya. Kak Ade terima kasih. Mas Guntur, terima kasih. penonton. Ketemu minggu depan. Salam sehat. Dadah. Bye-bye.